Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher Wiwi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah anak-anak teacher, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak teacher, pernahkah anak-anak teacher melihat orang tuanya, papa, mama saling bicara? Pernah? Oke. Pernahkah anak-anak teacher berbicara dengan teman-temannya, menanyakan sesuatu mengenai permainan, mengenai kegiatan yang akan dilakukan? Pernah? Oke, nah anak-anak teacher pernah tidak melihat atau menonton di televisi ada orang yang saling berbicara, menceritakan atau mereka berbicara mengenai suatu topik-topik tertentu? Pernah? Ya, berbicara merupakan salah satu komunikasi. Ya anak-anak teacher, berbicara adalah salah satu kegiatan berkomunikasi. Nah anak-anak teacher, sekarang kita akan belajar materi TIK. Sekarang buka bukunya ya sayang ya. Nah bukunya yang ini ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 1. Biar teacher Wiwi membacakan, anak-anak teacher simak ya. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Setiap hari kita berbicara menggunakan lisan. Berbicara merupakan proses komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan. Namun, jarak manusia kadang berjauhan. Mereka harus tetap saling berkomunikasi. Maka terciptalah alat-alat komunikasi. Semakin lama, alat komunikasi semakin canggih. Dalam bab ini, kamu akan mengetahui alat teknologi informasi. Apa saja alat komunikasi itu? Ayo kita ketahui sekarang secara bersama-sama. Oke anak-anak teacher? Nah, buka lagi bukunya halaman 2. Alat informasi. Setiap hari kita berbicara dengan ibu, bapak, dan saudara. Berbicara dilakukan secara langsung. Namun, kita bisa juga berbicara jarak jauh. Berbicara jarak jauh menggunakan alat. Alat itu disebut alat teknologi informasi dan komunikasi, disingkat TIK. Alat teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita selalu tersambung. Dengan menggunakan telepon, kita bisa bercakap-cakap dengan orang yang jaraknya sangat jauh. Dengan komputer, kita bisa bercerita dengan paman sambil mengirimkan gambar, bahkan bertatap muka langsung melalui media internet. Nah, pada halaman 3, kita lanjutkan lagi ya sayang ya. Apakah kamu pernah bercerita kepada ibu? Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi. Menelpon juga merupakan cara untuk berkomunikasi. Televisi dan radio menyebarkan informasi. Alat-alat untuk berkomunikasi disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, tahukah kamu alat apa saja yang termasuk alat komunikasi? Nah, mari kita pelajari satu persatu. Pada kesempatan ini kita akan membahas alat komunikasi yang bernama telepon. Ya, anak-anak teacher, ini adalah telepon rumah. Selain benda ini, kita juga bisa menggunakan yang bernama telepon genggam atau HP, ya. Nah, benda ini dulu banyak digunakan di setiap rumah yang memiliki alat komunikasi ini, gunanya untuk berkomunikasi tetapi jarak jauh. Tetapi saat sekarang sudah sedikit orang menggunakan ini, tetapi masih ada sayang, seperti di sekolah atau di perkantoran. Ya, orang lebih banyak sekarang menggunakan handphone karena dia lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini tetap tinggal di rumah atau di sebuah ruangan, tidak bisa dibawa kemana-mana karena dia terhubung dengan kabel telepon, dan kabel telepon itu nanti terhubung dengan tiang telepon tentunya. Nah, ini anak-anak teacher merupakan alat komunikasi juga. Cara
penggunaan dari alat komunikasi ini adalah anak-anak teacher. Yang pertama, kita angkat gagang teleponnya, kita letakkan di telinga kita, ya. Kemudian kita tekan nomor tujuan yang akan kita telepon. Nah, nomor tujuan itu di mana, teacher? Nah, ini dia. Ya, ditekan nanti nomor tujuannya, sama dengan kayak nomor HP kan kita tekan dulu ya sayang. Nah, ketika kita sudah mendengar nada dering atau nada sambung di seberang sana, barulah kita berbicara. Ingat ya anak-anak teacher, berbicara dengan telepon juga ada aturannya. Seperti kita mengucapkan Assalamualaikum, halo, bisa bicara dengan Nadia, misalnya teman kita Nadia, bisa bicara dengan Fatir, kalau nama teman kita itu Fatir. Nah, ketika kita berbicara mengenai alat ini, aturannya berkatalah dengan sopan, tidak berteriak, ya. Kemudian ketika mengakhiri pembicaraan, akhiri juga dengan salam, ya. Oke, ini cara penggunaan alat telepon ini ya sayang ya. Kemudian untuk benda yang satu lagi, untuk benda satu lagi yaitu telepon genggam. Nah, ini juga merupakan alat komunikasi yang sangat praktis yang bisa dibawa-bawa. Nah, kalau yang ini HP Teacher Wiwi adalah HP-nya HP yang biasa saja, karena ada juga tipe HP atau telepon genggam yang Android. Nah, di HP tersebut itu lebih banyak lagi fasilitas yang bisa kita nikmati atau kita gunakan, seperti mendengarkan musik, ada juga aplikasi gamesnya, ada juga aplikasi kameranya, ada juga aplikasi video, atau malah bisa terhubung dengan internet kalau kita mengisinya pulsanya berupa kuota. Nah, itu anak-anak teacher tahu itu ya sayang ya, kalau dengan HP genggam Android mamanya itu lebih pintar mengotak-atiknya. Nah, itu juga salah satu alat komunikasi yang digunakan. Tapi ingat anak-anak teacher, ketika menggunakannya, ketika kita menelpon, tetap dengan aturan tadi ya. Yang pertama, kita tekan nomor tujuan. Ketika sudah terhubung, maka berbicaralah dengan sopan dan santun, dan kita akhiri juga pembicaraannya itu dengan baik-baik ya anak-anak teacher. Karena intinya telepon genggam itu adalah alat komunikasi, alat untuk menyambung silaturahmi kita dengan saudara kita